Cerita tentang makhluk paling hina. Di sebuah pondok pesantren, terdapat seorang santri yang tengah menuntut ilmu pada seorang kiai. Sudah bertahun-tahun lamanya si santri belajar, hingga tibalah saat di mana dia akan diperbolehkan pulang untuk mengabdi kepada masyarakat. Sebelum santri pulang, kiai memberikan sebuah ujian padanya. Pak Kiai berkata kepada santrinya, "Sebelum kamu pulang, dalam 3 hari ini, aku ingin meminta kamu mencarikan seseorang ataupun makhluk yang lebih hina dan buruk dari kamu," ujar sang kiai. 3 hari itu terlalu lama, Kiai. Hari ini saya bisa menemukan banyak orang atau makhluk yang lebih buruk daripada saya, jawab santri penuh percaya diri. Sang kiai tersenyum seraya mempersilahkan muridnya membawa seseorang ataupun makhluk itu ke hadapannya. Santri keluar dari ruangan kiai dengan semangat karena menganggap begitu mudah ujiannya. Hari itu juga si santri berjalan menyusuri jalanan. Di tengah jalan, dia menemukan seorang pemabuk berat. Menurut pemilik warung yang dijumpainya, orang tersebut selalu mabuk-mabukan setiap hari. Pikiran si santri sedikit tenang. Dalam hatinya dia berkata, "Pasti dia orang yang lebih buruk dan hina dariku. Setiap hari dia habiskan hanya untuk mabuk-mabukan, sementara aku selalu rajin beribadah." Namun dalam perjalanan pulang, santri kembali berpikir, "Sepertinya si pemabuk itu belum tentu lebih buruk dariku. Sekarang dia mabuk-mabukan, tapi siapa yang tahu di akhir hayatnya Allah justru mendatangkan hidayah hingga dia bisa husnul khotimah. Sedangkan aku yang sekarang rajin ibadah, kalau di akhir hayatku Allah justru menghendaki sul khotimah, bagaimana? Berarti pemabuk itu belum tentu lebih jelek dariku," ujarnya bimbang. Santri itu pun kemudian kembali melanjutkan perjalanannya mencari orang atau makhluk yang lebih buruk darinya. Di tengah perjalanan, dia menemukan seekor anjing yang menjijikan. Karena selain bulunya kusut dan bau, anjing tersebut juga menderita kudisan. Akhirnya ketemu juga makhluk yang lebih jelek dari aku. Anjing ini tidak hanya haram, tapi juga kudisan dan menjijikan, teriak santri dengan girang. Dengan menggunakan karung beras, si santri kemudian membungkus anjing tersebut untuk dibawa ke pesantren. Namun di tengah jalan, tiba-tiba dia kembali berpikir, anjing ini memang buruk rupa dan kudisan. Namun, benarkah dia lebih buruk dari aku? Oh tidak. Kalau anjing ini meninggal, maka dia tidak akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya di dunia. Sedangkan aku harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan selama di dunia, dan bisa jadi aku akan masuk ke neraka. Akhirnya si santri menyadari bahwa dirinya belum tentu lebih baik dari anjing tersebut. Hari semakin sore, si santri masih mencoba kembali mencari orang atau makhluk yang lebih jelek darinya. Namun hingga malam tiba, dia tak jua menemukannya. Lama sekali dia berpikir,
hingga akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke pesantren dan menemui sang kiai. "Bagaimana anakku, apa kamu sudah menemukannya?" tanya sang kiai. "Sudah Kiai," jawabnya seraya tertunduk. Ternyata di antara orang atau makhluk yang menurut saya yang sangat buruk adalah saya tetap paling buruk dari mereka, ujarnya perlahan. Mendengar jawaban sang murid, Kiai tersenyum lega. "Alhamdulillah, kamu dinyatakan lulus dari pondok pesantren ini, anakku," ujar Kiai terharu. Kemudian Kiai berkata, "Selama kita hidup di dunia, jangan pernah bersikap sombong dan merasa lebih baik atau mulia dari orang atau makhluk lain. Kita tidak pernah tahu bagaimana akhir hidup yang akan kita jalani. Bisa jadi sekarang kita baik dan mulia, tapi di akhir hayat justru menjadi makhluk yang seburuk-buruknya. Bisa jadi pula sekarang kita beriman, tapi di akhir hayat setan berhasil memalingkan wajah kita hingga kita melupakan Allah." Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di hatinya ada kesombongan meskipun sebesar biji sawi." Hadis riwayat Muslim.